Haleluya saudara, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di doa kita pagi ini. Puji Tuhan, kita bersyukur Tuhan masih menolong kita sehingga kita masih ada di pagi hari ini. Tuhan teramat baik buat kita semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, saya mau mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu, supaya Tuhan yang akan beracara dalam hidup kita lewat renungan firman Tuhan pagi ini. Mari kita berdoa. Makasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kami boleh bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat, tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan, karena Engkau menyertai kami sepanjang malam. Kami bisa menikmati istirahat sehingga kami pagi ini bangun dengan tubuh yang segar, tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Kami percaya sepanjang hari ini juga Engkau memberkati kami, Engkau membela kami ya Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Tolong kami agar firman-Mu menjadi kekuatan dalam kami menjalani hari-hari kami. Terpujilah Engkau, kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, firman Tuhan pagi ini dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Puji Tuhan. Saudara, banyak hal yang diidam-idamkan calon pengantin atas apa yang akan terjadi pada pernikahan mereka suatu saat. Banyak calon pasangan yang merasa yakin bahwa mereka pasti dapat mengatasi segala masalah yang akan datang menerpa pernikahan mereka. Tetapi pada kenyataannya, memimpikan pernikahan dan menjalani pernikahan adalah dua hal yang sangat berbeda, saudara. Karena hidup bersama dengan orang yang mempunyai latar belakang berbeda akan memunculkan masalah yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Nah, masalah sekecil apapun dapat menjadi masalah yang besar. Masalah tersebut dapat muncul dari kebiasaan yang berbeda antara pasangan. Mulai dari cara menyimpan baju, cara menaruh handuk, dan setelah punya anak pun juga sering berbeda pendapat perihal pola mendidik anak. Hingga masalah yang lebih rumit lagi, seperti masalah keuangan dan lain sebagainya. Jadi saudara, tidak ada yang pernah tahu masalah apa yang akan muncul ketika kita menjalani yang namanya suatu pernikahan. Semuanya akan terjadi dengan begitu saja, tanpa pernah kita sadari, dan tidak sedikit pernikahan yang gagal karena mereka tidak menemukan jalan keluar atas masalah yang mereka hadapi. Sehingga pada akhirnya mereka menyerah dan memutuskan untuk berpisah atau bercerai. Nah saudara, keputusan bercerai tentunya bertentangan dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Hanya maut yang dapat memisahkan. Karena dalam Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-6, di sana dikatakan, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan
dijadikan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, jadi bagaimana caranya agar rumah tangga kita bisa tetap utuh dan harmonis, apalagi di zaman sekarang ini yang seolah-olah perceraian itu sudah hal yang biasa. Pokoknya kalau merasa tidak cocok atau sering berbeda pendapat, ya sudah, berarti pernikahan harus disudahi. Nah, jadi bagaimana caranya untuk kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang-orang yang tahu firman Tuhan, supaya rumah tangga kita tidak hancur atau tetap bertahan, dan juga rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang harmonis, saudara. Ada 2 hal yang saya catat hari ini. Yang pertama, istri harus tunduk kepada suami. Itu dalam 1 Petrus 3 ayat 1-2. Nah, istri harus mengerti posisinya dalam pernikahan. Istri harus tunduk kepada suami yang merupakan kepala rumah tangga. Nah, bagi yang memiliki suami takut akan Tuhan, tentunya menerapkan hal ini tidak seberat jika suaminya belum mengenal Tuhan. Nah, tapi dalam kondisi apapun, sang suami, entah dia bersikap baik ataupun buruk terhadap istrinya, istri harus tetap belajar untuk tunduk kepada suaminya. Karena saudara, masalah justru akan bertambah runcing jika dihadapi dengan emosi dari kedua belah pihak. Jadi harus ada yang mengalah supaya tidak menimbulkan pertengkaran yang akan terus menerus dan akan menjadi lebih runcing lagi, lebih panas lagi, sehingga sulit untuk menemukan kecocokan di dalamnya. Nah, yang kedua, suami juga harus menghormati istri. 1 Petrus 3 ayat yang ke-7, ayat pokok kita, saudara. Nah, menjadi suami bukan suatu tugas yang mudah. Suami harus dapat menjadi kepala bagi rumah tangganya. Suami juga harus dapat menjadi pemimpin bagi keluarganya dan memberi teladan yang baik bagi anggota keluarganya. Nah, tetapi justru seringkali tanggung jawab yang besar ini kadang membuat para suami meremehkan istrinya. Suami sering beranggapan bahwa pendapatnya lah yang benar dan kurang mempedulikan pendapat istrinya. Nah, suami harus mengerti bahwa jika Tuhan telah menyatukan mereka dalam suatu pernikahan, maka Tuhan telah menjadikan mereka satu dan bukan 2 lagi. Oleh karena itu, suami pun harus menghormati istrinya sendiri, sebagaimana dia menghormati dirinya sendiri. Maka akan tercipta sebuah yang namanya keharmonisan dalam rumah tangga. Karena ketidakharmonisan justru adalah salah satu penyebab terhalangnya jawaban dari doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Karena Paulus mengatakan, suami dan istri sama-sama adalah ahli waris bersama Kristus. Nah, jadi ayat yang ke-7 ini dikatakan supaya doamu jangan terhalang. Nah, mu di sini bisa juga diartikan sebagai doa istri yang terhalang karena terjadi ketidakharmonisan dengan sang suami. Nah, mu di sini juga bisa digambarkan atau diartikan doa suami yang terhalang mendapat jawaban dari Tuhan karena ketidakharmonisan dengan sang istri. Nah, bisa juga mu di sini
menggambarkan doa suami istri yang terhalang sekalipun mereka sudah menaikkan doa-doa kepada Tuhan, tapi belum mendapat jawaban karena ada sesuatu yang harus dibereskan dalam kehidupan mereka sebagai suami istri, supaya doa mereka didengar oleh Tuhan, sehingga doa yang mereka naikkan tidak terhalang dan bisa naik di hadapan Tuhan, dan Tuhan memberi jawab dari apa yang mereka doakan kepada Tuhan. Karena 1 Petrus 3 ayat 8 di sana dikatakan harus seia sekata, artinya harus sepakat, supaya doa-doa yang kita naikkan juga dapat didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Semoga kita yang ada pagi hari ini, yang mendengarkan renungan firman Tuhan, adalah keluarga yang harmonis, keluarga yang menjadi teladan, dan keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan tolong kita, khususnya dalam berkeluarga, dalam berumah tangga, agar terus bisa mempertahankan keutuhan rumah tangga, dan Tuhan jauhkan dari perpisahan, perceraian, sehingga kalaupun terjadi kesalahpahaman atau berbeda pendapat, itu tidak menjadi atau itu tidak berlama-lama, sehingga tidak menjadi penghalang doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan, sehingga Tuhan yang akan bekerja dalam setiap hidup kita, sehingga doa yang kita naikkan pun boleh menaik di hadapan Tuhan, dan Tuhan memberi jawaban atas apa yang kita mohonkan kepada Tuhan. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan memberkati setiap kita. Dan kalau ada di antara kita yang mungkin menghadapi masalah dalam rumah tangga, saya percaya Tuhan yang sama, Allah yang luar biasa yang kita sembah, sanggup memulihkan pernikahan kita, sanggup memulihkan rumah tangga kita, supaya tetap harmonis, tetap utuh bagi kemuliaan nama Tuhan. Jangan biarkan perselisihan terus-menerus berlanjut, karena firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 3 yang ke-8 harus seia sekata, harus ada kesepakatan dalam sebuah rumah tangga. Karena Tuhan menolong kita dan memampukan kita untuk melakukan setiap firman Tuhan dalam setiap hidup kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau pada saat pagi hari ini kami boleh ada dengan tubuh yang sehat. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar, yang mengingatkan kami kembali untuk kami boleh untuk saling mengasihi, menghargai, menghormati pasangan kami, baik itu suami terhadap istri dan istri juga terhadap suami, supaya rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan, dan rumah tangga kami juga menjadi rumah tangga yang menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, tolong kami semua, khususnya kami yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Kalau mungkin ada di antara kami umat-umat Tuhan yang sedang mengalami masalah dalam rumah tangga, Tuhan bela kami. Tuhan tolong campur tangan agar rumah tangga daripada setiap umat-umat Tuhan tetap utuh. Tuhan jauhkan dari setiap pertengkaran, jauhkan dari setiap perceraian. Biarlah Tuhan yang memberikan damai sejahtera bagi setiap pasangan, sehingga boleh terus hidup dengan penuh rasa takut akan Tuhan, hidup saling mengasihi satu sama lain ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, Engkau menjamah setiap hati kami, Engkau memberkati setiap kami yang ada pada saat pagi hari ini. Tuhan pulihkan juga setiap perekonomian daripada setiap keluarga, lepas keluarga Tuhan, sehingga Tuhanlah yang memberkati
sehingga segala kecukupan dari apa yang mereka butuhkan juga mereka boleh melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa nyata bagi setiap kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, kami orang-orang yang berharap kepada Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan kami. Kami akan melihat Tuhan beracara lebih dahsyat untuk kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, yang juga melayani Engkau, baik itu yang di desa, di kota, bahkan mungkin di pelosok sekalipun. Tuhan juga memberikan kekuatan kepada mereka, dan Tuhan juga mengurapi dalam setiap pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami semua ditolong Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Kami jalani hari ini, biarlah Tuhan senantiasa menolong kami, sehingga kami boleh berkemenangan dalam menjalani hari-hari kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.